Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sepertinya cuma cara ini yang bisa kulakukan. Inayah turun ke lantai 5. Pertama, ia masuk ke ruangan marketing VIP. Tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan, ia langsung masuk ke ruangan Ridwan. "Permisi, Pak." "Iya, Inayah, ada apa?" "Pak, saya sudah dipindah tugaskan oleh Kepala HRD. Sekarang saya menjadi sekretaris Pak Ibrahim Arsenio, CEO baru di perusahaan ini, dan barusan beliau memerintahkan saya untuk memberitahu kepada seluruh karyawan bagian marketing untuk mengikuti meeting." Ucapan Inayah terhenti. "Penjelasan kamu terlalu panjang, Inayah. Saya sudah tahu," jawab Ridwan sambil tersenyum. "Oh, begitu." Inayah mengangguk. "Bapak sudah tahu kalau saya berganti posisi," ucapnya lagi. "Dan saya juga sudah tahu kalau sebentar lagi Ibra mengadakan meeting." Inayah mengerutkan dahi. Dari mana Ridwan bisa tahu dan mengapa Ridwan hanya menyebutnya dengan panggilan Ibra? "Maaf, Pak, kalau saya boleh tahu, Pak Ridwan tahu dari mana kalau sebentar lagi meeting?" Inayah memberanikan diri untuk bertanya. Ridwan tersenyum dan mengambil ponselnya yang berada di hadapannya. "Nih," sambil memperlihatkan sesuatu di layar ponselnya. "Gue baru nyampe nih, sebentar lagi kita meeting ya. Sampaikan pada semua bawahan loh, anak-anak marketing." Inayah hanya mengangguk. Chatnya terlihat nggak formal, apa mereka udah akrab? Lantas kenapa dia menyuruhku untuk memberitahukan lagi kepada seluruh tim marketing? "Inayah, kenapa kamu bengong? Ada lagi yang mau kamu sampaikan?" Enggak, Pak. Ya sudah, saya permisi." Inayah melangkah lagi keluar. Yasmin memanggilnya pelan. "Nak, Ina." Inayah hanya menoleh sedikit ke Yasmin, kemudian memberikan gerakan bahwa nanti ia akan menghubunginya melalui ponsel, karena sekarang ia sangat terburu-buru. Si Ina kenapa? Kok aneh banget? Dan kenapa dia nggak di ruangan ini? Yasmin bertanya-tanya. Sesampainya di lantai 8. "Permisi, Pak, mereka sudah tahu kalau sebentar lagi meeting," ucap Inayah. "Memang iya, saya hanya memberikan sedikit hukuman kepadamu karena sudah berbicara kasar pada saya saat di lift tadi pagi," ucapnya. Inayah terdiam mengakui kesalahannya. "Maaf, Pak, andai saya tahu Bapak adalah bos di sini, mana mungkin saya melakukan itu." Inayah tertunduk, ia benar-benar takut. "Kenapa? Kamu takut saya pecat?" Hahaha. Tawa itu terdengar sangat mengejek, membuat hati Inayah seperti teriris. "Iya, Pak," jawab Inayah pelan. "Ya udah, itu tadi hanya tindakan perkenalan. Saya tidak seperti yang kamu bayangkan kok. Sekarang mari kita berdamai." Ibra menyodorkan tangannya pada Inayah untuk berjabat. Inayah terbengong. Apa aku nggak salah lihat? Dia mengajakku berjabat tangan. Kemudian Inayah mencoba menyambut tangannya. "Kelamaan," ucap Ibra sambil menarik tangannya kembali. Ya ampun, ini orang maunya apa sih? Untung aja stok sabarku berlimpah. "Baiklah, Pak, jika ada keperluan lagi, Bapak bisa memanggil saya. Permisi." Inayah melangkah keluar ruangan megah itu dan duduk di luar di tempat yang sudah disediakan. Ada sebuah meja, kursi, dan sebuah komputer. Nyesel aku tadi pagi bentak-bentak dia. Tapi mana aku tahu kalau dia bos di sini. Yang lalu biarlah berlalu. Inayah melirik ke dalam ruangan bosnya. Ketika merasa kondisi aman, ia mengambil ponsel dan mengirim chat ke Yasmin. "Yas, aku dipindahkan. Sekarang aku nggak di bagian marketing lagi, tapi di lantai 8 menjadi sekretaris bos baru." Chat terkirim. Tak lama kemudian, Yasmin langsung membalasnya. "Wah, enak banget kamu jadi sekretaris bos. Ganteng gak? Masih muda. Beruntung banget kamu, Nak. Hihi."
Inayah mengernyitkan dahinya dan menggeleng ketika membaca balasan chat dari Yasmin. Yas, ini gak seperti yang kamu bayangkan. Baru hari pertama, batinku sudah tersiksa. Karena keasikan membalas chat dengan Yasmin dan menunduk ke bawah, Inayah tidak menyadari sedari tadi Ibra sudah berada di depannya. Tuk tuk tuk. Ibra mengetuk meja Inayah dengan telunjuknya. Inayah menoleh dan panik bukan main. Maaf pak, saya... Ayo, ini tablet kamu pegang. Memberikan sebuah tablet kepada Inayah. Ayo, kemana pak? Ini untuk apa? Tanya Inayah dengan wajah polos. Ibra memegang keningnya, geram dengan tingkah Inayah. Berapa usiamu? Tanya Ibra. Saya 21 tahun, Pak, jawabnya. Ibra mengambil ponselnya dari saku celana, melakukan panggilan kepada kepala HRD saat panggilan tersambung. Apakah tidak ada orang lain yang bisa menjadi sekretaris saya? Saya butuh orang yang cepat tanggap, ucapnya dengan ketus dan terlihat angkuh. Maaf Pak, apakah Inayah membuat kesalahan? Kalau Bapak bersabar, besok kita akan merekrut sekretaris baru Pak untuk menggantikannya. Sayup terdengar jawaban dari kepala HRD tersebut. Inayah mendengarnya. Dia tidak membuat kesalahan apapun, hanya saja... Sudahlah, Ibra mengakhiri panggilannya. Jika aku dipecat hari ini, berarti rezekiku bekerja di perusahaan ini hanya 2 hari saja. Saat itu rasanya Inayah ingin sekali menangis, tapi ia tahan. Ini kejam, lebih kejam daripada dosen yang selalu menolak saat pengajuan judul skripsi. Hatiku tak pernah sesakit ini. Inayah terdiam saat mendengar semua ucapan bosnya kepada kepala HRD. Dia sangat sedih. Apakah ini kali pertama kamu bekerja? Tanyanya lagi, kemudian meraih tablet itu dari tangan Inayah. Iya pak, Inayah gugup setengah mati. Ini untuk mencatat semua hasil pembicaraan saat meeting. Saya serahkan gadget ini ke kamu supaya kamu mudah. Untuk apa saya punya sekretaris kalau saya sendiri yang harus mencatatnya? Paham? Katanya sambil meraih tangan Inayah dan menyelipkan kembali tablet itu ke tangannya. Iya pak, paham, jawab Inayah memberikan senyum manisnya. Ibra langsung berjalan melangkah keluar ruangan menuju ruang meeting yang berada di lantai 7. Kemudian Inayah juga dengan cepat mengikuti langkahnya. Lama-lama bisa mati berdiri aku, punya bos seperti dia. Angkuh, sombong, suka merendahkan. Di dalam lift hanya berdua dengan Ibra. Inayah seperti mematung, bahkan untuk bernafas saja dia enggan. Setibanya di ruang meeting, ternyata belum ada siapapun di sana. Tiba-tiba Ridwan masuk dan diikuti oleh Yasmin di belakangnya. Yasmin melirik ke Inayah. Mereka saling melempar senyum. Inayah yang tadinya duduk tepat di samping Ibra hendak berpindah ke sebelah Yasmin. Kenapa kamu pindah? Tanya Ibra mengagetkannya. Gak apa-apa pak, jawabnya. Tetap di sini, di sebelah saya. Kamu harus fokus menyimak semua pembicaraan dalam meeting. Jangan ada yang terlewatkan sedikit pun, paham? Inayah menunduk dan mengangguk. Ridwan tersenyum dan geleng-geleng melihat bagaimana cara Ibra memperlakukan sekretarisnya. Pantas aja Inayah bilang penuh penderitaan. Ternyata bos tampan ini punya temperamen yang buruk. Syukurlah atasanku Pak Ridwan, orangnya lembut dan gak kasar sama sekali. Yasmin menatap Inayah dengan tatapan iba. Oke, sambil nunggu yang lain hadir, maksudnya saya minta laporan penjualan selama sebulan ke belakang Pak Ridwan, ucap Ibra pada Ridwan. Ridwan hanya tersenyum getir melihat Ibra yang tidak bisa menempatkan posisinya. Ini Pak, sambil memperlihatkan layar laptop dan menghadapkan laptop tersebut ke hadapan Ibra.
Beberapa menit kemudian, masuklah beberapa karyawan marketing lainnya, baik marketing VIP dan basic, bergabung dalam satu ruangan meeting tersebut. Oh my God, Cynthia terpana melihat ketampanan CEO baru mereka. Seketika langsung memasang wajah semanis mungkin. "Selamat siang, Pak," ucap Cynthia. "Siang, silakan duduk," ucap Ibra santai tanpa melihat sedikit pun ke Cynthia. Kemudian Cynthia menatap sinis ke Inayah. "Dia kenapa bisa tepat di sebelah bos ganteng?" Baiklah, karena sudah lengkap, meeting akan saya mulai. Perkenalkan, saya Ibrahim Arsenio Cipta. Mulai saat ini saya menggantikan jabatan dari Insan Maulana Cipta, dan kalian pasti tahu kan siapa dia? Peserta meeting hanya mengangguk paham tentang apa yang diucapkan oleh pria itu. "Dan maaf, saya tidak mengenakan pakaian formal hari ini," ucapnya lagi. Ibra memimpin meeting dengan baik dan berjalan lancar. Terkadang sesekali Ridwan memaparkan hasil kerja mereka di tim marketing. Karena Ibra baru saja menjabat sebagai CEO hari ini, ia tentu harus lebih banyak belajar tentang perusahaan yang akan dipimpinnya. Sementara Inayah terus menyimak dan mencatat setiap hal penting yang ada dalam meeting. Karena dia tak mau menjadi bulan-bulanan Ibra, dia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa bekerja dengan baik, agar bosnya itu tidak selalu memandangnya dengan sebelah mata.